Saudara, saya percaya di mana ada Tuhan pasti ada pertumbuhan. Ya. Saudara, setiap kali kita dengar firman pasti ada kemampuan yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Itu nggak mungkin nggak. Kalau saudara dengar dan tangkap perkataan Tuhan, maka akan ada yang terbangun dalam hidup kita. Tuhan pasti membangun sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Itu nggak mungkin enggak. Jadi kalau kita terima Dia, kita hidup dalam Dia, kita hidup dalam firman, meskipun mungkin tampak luar tidak terjadi perubahan signifikan, tapi bagian dalam kita, spiritualitas kita, pasti terbangun kemampuan-kemampuan yang datangnya dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan pada akhirnya kemampuan itu kita butuhkan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk menjalani hidup ini, tapi untuk menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Ya, jadi percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Saya yakin semua kita di ruangan ini percaya sama Tuhan, maka kita datang ke gereja, betul? Tapi apakah kita dipercaya sama Tuhan atau tidak? Itu hal yang berbeda. Makanya setiap hari izinkan, harus diizinkan karena Dia Tuhan yang selalu minta izin. Tuhan bangun kemampuan dalam hidup kita. Nah, secara khusus pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada satu kemampuan yang pasti Tuhan bangun. Dan siapapun yang berjalan bersama Tuhan harusnya ini terbangun dengan kokoh, kuat, dan signifikan. Saya sebut kemampuan ini, saudara, adalah kemampuan untuk menunggu. Nah, ini sudah menunggu. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya semua di ruangan ini, siapa di ruangan ini paling suka nunggu? Pokoknya tuh kalau saya lagi stres, saya tuh pengennya nunggu. Kalau akhir bulan tuh lebih baik saya nunggu tuh happy gitu. Kira-kira ada nggak biar nanti kita foto bersama kalau ada salah, saya juga nggak suka nunggu. Ya, saudara mau tidak suka nunggu, tapi kemampuan menunggu itu yang Alkitab bangun dalam hidup setiap kita. Jadi tidak mungkin orang tidak suka nunggu dan tidak mahir dan terampil nunggu. Kalau dia berjalan bersama Tuhan, pasti keterampilan yang dibangun adalah nunggu. Suka tidak suka, siap tidak siap, semua harus sangat terampil nunggu. Jadi kalau ada banyak kelebihan dalam hidup kita, saya berdoa salah satu kelebihan yang Tuhan bangun dalam hidup kita adalah nunggu. Ya, aktivitas yang tidak bisa ditengking. Soalnya nggak bisa tengking nunggu itu. Tolak dalam nama Yesus nggak bisa. Dan semua fase dalam hidup ini nggak mungkin nggak ada waktu nunggunya. Nggak mungkin. Jadi ya saya tahu ya, ada orang bilang ini tahun percepatan Pak, betul. Tapi jarak tempuh tidak dipendekkan sama Tuhan. Tetap aja lama, tapi cepat gitu. Jadi nunggu selalu ada di dalam fase hidup kita. Saudara mau selesai ibadah, nunggu saya selesai khotbah, betul nggak? Itu minimal. Nah, kenapa saya bilang Alkitab membangun sebuah kemampuan penting nunggu? Alkitab kita terdiri dari dua bagian, betul? Pertama perjanjian lama, kedua perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu, apa yang hari ini, detik ini saudara terima dari Tuhan, langsung, yaitu janji Tuhan. Setiap kali dengar, saudara akan terima fresh, boom, janji Tuhan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi bayangkan, kita ini hidup dalam anugerah janji-janji Tuhan. Amin. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau saudara terima janji, apa yang kita harus lakukan setelah terima janji? Nunggu. Nggak ada pilihan lain, nunggu. Kalau saya janji nih, kalau saya nanti datang lagi ke Cipanas, saya akan berjanji akan bawa makanan buat dikonsumsi setelah ibadah. Nah kalau saya janji, tunggu, betul, udah nggak ada pilihan lain, harus tunggu. Nah semua itu bentuknya janji. Makanya ada satu ruang yang penting dalam Tuhan, namanya ruang tunggu. Ya, ruang tunggu. Saudara mungkin sering ketemu di rumah sakit, di salon mungkin, atau di bengkel. Ruang tunggu itu ruang yang tidak menyenangkan buat banyak orang. Saudara tahu banyak orang marah di ruang tunggu. Makanya kalau kayak sekarang bengkel, salon atau apapun, ruang tunggunya tuh dibuat bagus. Biar apa? Biar orang nggak ngamuk kalau kelamaan nunggu.
Betul gak? Ya, jadi semua orang pasti lewati fase di mana dia akan menunggu. Saudara masih ingat tadi disampaikan oleh Pak Arifin juga, kita diciptakan pada hari keberapa Bapak? Hari ke-6. Artinya apa? Kita harus nunggu hari ke-6. Itu karakteristik manusia. Enggak hari pertama. Jadi ada fase nunggunya. Alkitab itu luar biasa. Alkitab berkata semua kita dibentuk dari bakal anak kandungan ibu kita masing-masing. Itu ajaib dan dahsyat. Kitab Yeremia bilang dari dalam kandungan ibu aku sudah menetapkan kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, bayangkan. Ada proses indah Tuhan waktu kita masih dalam kandungan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa proses yang kita semua alami ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita? Nunggu, saudara. Tidak ada satu pendoa hamba Tuhan siapapun mampu berdoa pada seorang ibu yang sedang hamil 3 bulan, lalu dia berdoa, dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bulan keempat lahir normal, nggak bisa, harus nunggu. Semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat harus nunggu. Kalau mau melihat kelahiran istrinya, betul saudara? Gak bisa, harus tunggu. Gak ada satu orang pun yang mampu berdoa pada anak 3 bulan, dalam nama Yesus bulan depan ikut maraton dia. Gak bisa. Jadi itu proses mutlak, tidak bisa ditawar. Suka tidak suka, terima. Pak, kalau bosan nunggu gimana? Telan bosannya. Kalau capek nunggu gimana? Telan capeknya. Karena Alkitab tidak memberikan alternatif lain ketika proses menunggu itu mulai terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketekunan, iman, kreativitas, rencana-rencana besar biasanya muncul saat seseorang ada dalam proses menunggu. Saudara, jangan pernah anggap remeh proses menunggu. Hari ini hampir semua orang akan berusaha instan. Kalau bisa cepat, kenapa mesti lama? Gitu kan? Semua berusaha, baik itu masalah rohani maupun yang tidak rohani, orang akan berusaha untuk jalan pintas. Gitu. Orang belajar, ada nggak jalan pintasnya bisa lulus cepat? Bisa. Jalur belakang gitu. Urusin bisa cepat, bisa. Ya, tapi saudara masih ingat anak salah satu musisi terkenal 13 tahun dikasih SIM. Nabrak orang di Jagorawi. 9 meninggal. Belum waktunya. Jangan anggap remeh waktu nunggu. Karena semua berkat, semua mujizat, semua kesembuhan dan terobosan dipegang orang yang gak mampu nunggu, itu bisa menjadi masalah besar bagi siapapun. Jadi ini bukan masalah Tuhan tidak jawab doa. Ini masalah kita siap enggak ketika doa itu dijawab. Ini bukan masalah kita percaya Tuhan. Ini masalah Tuhan percaya sama kita enggak? Tuhan percaya nggak dengan keuangan kita? Tuhan percaya nggak dengan hari-hari kita? Nah, semua proses itu banyak hal. Tapi yang tidak mungkin dikeluarkan dari ruang belajar adalah nunggu. Jadi coba bilang sama orang kanan kirinya, selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau mau lihat asli seseorang, lihat waktu dia lagi nunggu. Itu aslinya akan muncul. Sabar atau tidak, betul gak? Penuh kasih atau tidak, punya iman atau tidak, itu akan muncul aslinya kalau lagi nunggu. Ya saudara harus paham betul karena gini, makin hari orang makin sulit nunggu. Lihat anak-anak sekarang. Harus dikasih gadget lah, harus dikasih apa, nunggu. Coba diem, gak ngapa-ngapain 15 menit, diem aja. Itu berat saudara. Coba misalnya minggu depan ya pas firman,
35 menit saudara hanya duduk diam dan nantikan janji Tuhan. Ngapain? Duduk diam aja, nunggu aja. Dia lebih baik kita dengar firman kayak gini pada akhirnya. Ya betul ya. Saya pernah buat eksperimen soalnya. Sepupu-sepupu saya, ponak-ponakan saya kumpulin. Saya beliin es krim nih semua. Kalau tahan 10 menit gak gerak, diem, set, gak nyampe 5 menit udah goyang kakinya, udah bingung. Ada yang akan memaksa kita, membuat kita tuh gak tenang, gak nyaman, memaksa otak kita tuh, ayo buat rencana baru, ayo buat apa gitu. Sehingga duduk tenang menantikan sesuatu itu menjadi barang langka hari-hari ini. Percaya saya, ketekunan adalah hasil dari kemampuan kita bertahan di ruang tunggu. Karena Yesus adalah guru yang baik, maka dia memberikan begitu banyak pengajaran yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya. Dan salah satu pengajaran yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya, saya ajak kita buka Kisah Rasul pertama, lalu ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pertama, ayat yang keempat. Nah, ayat ini Bapak Ibu sebelum kita baca, ini adalah kelas atau pelajaran terakhir yang Yesus berikan pada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Jadi ini kalau ujian akhir, maka materinya, ujiannya adalah ini nih. Satu perintah sederhana yang banyak orang abaikan hari ini, tapi itu merupakan sebuah pesan penting buat kita, pernikahan, gereja, dan sebagainya. Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, 2, 3. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ini pelajaran terakhir, bukan makan-makan. Habis makan-makan, Yesus memerintahkan, dia melarang mereka tinggalkan Yerusalem. Diam di Yerusalem. Ngapain? Nggak tahu. Harus buat apa? Nggak tahu. Tolong Yesus kasih 5 langkah. Nggak ada 5 langkah. Ngapain? Menantikan janji Bapa. Coba duduk, mungkin berdiri dan nggak ngapa-ngapain. Diam aja, nunggu. Itu adalah skill akhir zaman yang semua harus lakukan. Benar saudara. Sekarang saya tanya, saudara, Yesus sedang menantikan datang kedua kali di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Jadi Yesus nunggu di surga, kita juga nunggu di dunia. Sama-sama nunggu kedatangan yang kedua. Jadi prosesi kedatangan kedua bukan hanya perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana masing-masing kita tetap bertahan dalam kasih dan iman, tidak menyerah, tetap sukacita, tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, meskipun waktu tunggunya panjang. Betul kan? Beberapa orang mentertawakan proses ini. Dari dulu juga ngomongnya gitu terus. Iya. Jadi menunggu mulai tidak punya tempat. Tapi lihat, ini yang Yesus ajarkan. Berarti ada hal yang penting. Saya ulangi, ada hal yang sangat penting yang firman mau bangun di dalam ruang tunggu. Kabar baiknya nggak selamanya kita di ruang tunggu. Satu saat kita akan genapi janji Tuhan. Kita akan keluar. Ruang tunggu itu bukan ruang permanen, tapi ruang tunggu tidak bisa dihindari. Janji, nunggu, janji yang digenapi. Itulah prosesnya. Dapat janji Tuhan, haleluya. Nunggu, janji digenapi. Daud diurapi jadi raja. Habis itu, nunggu. Ketemu Goliat, dikejar-kejar Saul. Baru jadi raja. Kalau saya kan tidak salah, sekitar 13 tahun. Yusuf dapat mimpi, jadi pemimpin. Habis itu apa? Masuk sumur. Masuk penjara. 13 tahun kemudian baru dia jadi seorang raja. Jadi kemampuan raja
Kemampuan kingdom adalah kemampuan menunggu. Yang setuju katakan amin. Oke, kita lihat satu lagi bagian firman Tuhan. Mari buka dengan saya Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, saya akan bacakan buat saudara Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat ayat yang ketiga ini sudah. Ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya nggak ada batas waktunya. Bukan berkat yang di dalamnya ada kematian, tapi berkat kehidupan. Kalau saudara lihat, ini Gunung Hermon sebenarnya ke Gunung Sion itu jarak seperti Jakarta ke Bandung. Jadi mustahil sebenarnya. Itu sulit. Ada embun, kan kalau daerah sini kan sering berembun ya. Dari embun sini turun ke Bekasi aja sulit gitu kayaknya. Apalagi jaraknya jauh. Tapi kenapa jadi mungkin? Lihat, Alkitab bilang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan bisa memerintahkan satu bobot blessing yang dahsyat dan luar biasa. Tapi ada sebuah persyaratan yang sangat penting. Nah, sebelum saya teruskan, saudara, waktu saya bertobat itu tahun 2000-an, ada satu lagu yang terkenal banget, saudara. Mungkin banyak dari saudara juga tahu. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, gitu ya. Dan dari dulu sampai sekarang biasanya WL tuh punya gaya. Apa gayanya? Angkat tangan, ya kan gitu ya. Bu WL ya ciprat-ciprat, ayo lihat kanan kirinya anggur baru. Betul, kalau dulu tuh heboh banget tuh, bisa abis itu uler-uleran. Lalu biasanya dimodif sama beberapa worship leader. Overtone, anggur baru. Lalu WL-nya bilang, jangan cuma ciprat Bapak Ibu, guyur. Nah itu kan. Jadi ambil ember, guyur, anggur baru. Nah dulu saya berimajinasi, oke, itu cara Tuhan memberkati orang ya. Dia bawa ember berkat, lalu cari siapa yang paling butuh berkat, lalu biur diguyur berkat. Wah, dapat saya imajinasinya gitu. Tapi saudara, Alkitab mencatat seperti embun Gunung Hermon ke atas Gunung Sion. Dimulai dari seperti minyak di kepala Harun, lalu meleleh ke janggut. Saya punya pertanyaan, kalau minyak di atas kepala, janggut ngapain sudah? Nunggu. Jadi nggak dibiur. Berkat itu dari atas mengalir ke bawah. Jadi ketika masih dalam posisi di kepala, ya janggut nunggu, leher jubah nunggu, ekor jubah paling belakang. Jadi semua bentuk blessing gak mungkin gak ada faktor nunggunya. Berapa lama? Jangan patokan dengan pemikiran kita. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Makanya saudara, banyak hal kadang tidak kita alami dalam hidup ini. Kita kehilangan kesempatan-kesempatan emas karena kita nggak mampu menunggu. Mungkin hari ini ada doa-doa yang saking lamanya kita berdoa, kita udah nggak ingat lagi tuh. Kita pernah doa seperti itu. Saudara, salah satu hal yang digumulkan bagi siapapun yang berdoa adalah nunggu kapan jawaban doanya. Ini dijawab nggak ya? Betul saudara? Nunggu anak-anak berubah, nunggu suami berubah, nunggu ekonomi berubah, nunggu keluarga kita bisa berubah, nunggu jiwa-jiwa berubah. Ini problematika penuaian. Orang tidak memperhitungkan faktor nunggu dalam menuai.
Jadi orang berkata bahwa kalau kita layani seseorang harus saat itu juga berubah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Makanya saya meyakini pada akhirnya patokan-patokan yang harusnya jadi patokan hidup kita adalah yang berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kalau enggak kita akan terjebak dalam patokan-patokan yang akan membuat kita bingung. Contoh, saudara pernah dengar orang ngomong kayak gini, kamu tuh jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya, supaya nanti kalau besar jadi orang kamu. Nah, pernah dengar? Jadi orang, ya. Lihat tuh sepupu-sepupumu, udah pada jadi orang semua. Kamu masih di sini. Coba kamu sungguh-sungguh jadi orang kamu. Ayo nak, benar-benar belajar yang benar. Supaya kalau gede jadi orang kamu. Nah, coba jawab saya. Jadi orang tuh apa definisinya? Membingungkan kan? Oh, ada yang bilang, oh punya kekayaan tertentu, oh punya pengaruh tertentu, oh punya properti tertentu. Tapi kan membingungkan. Maka kalau tanpa firman, kita akan bingung. Kita akan bingung gitu. Kalau di Jakarta dan beberapa kota-kota besar, sekarang orang mempercayai besar itu pasti benar. Jadi semua mengejar sebuah kebesaran karena orang yakin ada benar di dalam kebesaran. Mohon maaf, itu asumsi. Karena proses nunggu itu juga pencapaian. Jadi seakan-akan belum tercapai, tapi itu sebuah pencapaian. Makanya saudara, hari ini saudara sedikit orang yang akhirnya mau bersaksi hari-hari ini saudara. Saya menemukan ya, karena merasa belum happy ending gitu. Belum sukses atau belum tercapai. Kan gak ada orang bersaksi kayak gini ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Dulu saya divonis dokter sakit, puji Tuhan saya baru cek dokter nih Bapak Ibu, makanya saya mau bersaksi hari ini. Dan hasilnya sudah keluar luar biasa Bapak Ibu. Saya dinyatakan makin parah dari sebelumnya Bapak Ibu. Nah, nanti yang dengar gak happy, kesaksiannya gak lagi. Padahal dia bisa teruskan gini, meskipun tidak sembuh, belum sembuh, saya tetap percaya suatu saat bilu-bilu Yesus menyembuhkan saya. Dan saya makin semangat sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang diekspos dari kesaksian adalah kemampuan nunggunya, bukan hasilnya. Sekarang orang nunggu hasilnya, makanya makin langka kesaksian, bener? Karena belum happy ending, orang nggak bersaksi. Misalnya orang bersaksi, saudara 5 tahun lalu saya ditinggalkan suami saya. Puji Tuhan hari ini, makin gak jelas kemana laki-laki saya. Tapi saya percaya satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan, diekspos kemampuan nunggunya. Amin. Itulah sebuah pencapaian, bukan hasil akhirnya, gitu. Makanya hari ini saudara, hari ini saya temukan banyak orang tua mulai sulit bahagia. Bagi orang tua ya. Kenapa? Karena dia taruh bahagia pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya tanpa sadar. Dia bilang sama anaknya gini, nah kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu juara di kelas, kalau kamu masuk sekolah yang bagus, kalau kamu jadi anak baik, bangganya papa mama. Dan bukan cuma papa mama, marga kita. Itu lebih deep ya. Lebih dalam gitu. Nah itu kan normal ya, tapi kan biasanya ada buntutnya. Tapi jangan sekali-kali nilaimu jelek. Jangan sekali-kali kamu bandel. Jangan sekali-kali kamu kalah sama sepupumu yang itu ya. Itu pesan sponsor tuh. Bikin malu orang tua. Bikin malu keluarga dan marga. Jadi kita gak bisa bahagia langsung dari Tuhan. Dan kita gak bisa nunggu waktu anak-anak ini mencapai sesuatu. Kita tidak lihat proses nunggu sebagai pencapaian. Makanya hari ini anak-anak kita mulai sulit diajak ke acara keluarga, saudara. Benar, saudara. Pak, anak saya introvert, di rumah mulu. Enggak. Kalau main badminton mah semangat dia. Kalau main keluar semangat. Ini cuma acara keluarga aja. Khusus acara keluarga. Nah, saya nanya banyak anak-anak, kenapa sih? Kak, awalnya doang saling kumpul. Sisanya saling pamer katanya gitu. Loh itu si bungsu belum bisa jalan, emang gak didoain sama orang tuanya? Gitu kan? Masuk mana dia? Negeri. Loh, nggak ada dari keluarga kita yang masuk negeri. Semua swasta. Nah mulai. Kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Siapa calonnya? Gereja di mana? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Nggak ada ujung. Akhirnya orang
merasa happy pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Sehingga nggak lagi menghargai proses anak-anak menunggu. Lebih gampang marahin anak dibanding nunggu anak kita bertumbuh jadi orang yang baik suatu saat. Ya, kalau saudara masih ingat cerita maling kundang, ya, memang lebih gampang untuk anak jadi batu dibanding nunggu anak ini bangkit dan menjadi orang yang baik suatu saat. Makanya ketidakmampuan menunggu bisa merusak banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ketekunan itu harga mati, bukan tema sebenarnya. Ya, karena nggak ada area yang nggak membutuhkan ketekunan. Coba bayangkan ya Saudara, misalnya nih, banyak orang tua di sini misalnya, anaknya tuh, anak Bapak Ibu Saudara satu sekolah, kebetulan satu kelas. Jadi yang di ruangan ini banyak anak-anaknya sekelas. Lalu saya sebagai pendeta bilang gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin gereja, rajin pelayanan, dan ikut Tuhan sungguh-sungguh, percayalah anak Bapak Ibu juara di kelas Bapak Ibu. Dan akan jadi berkat dan saksi buat banyak orang. Lalu pulang gereja, semua orang tua berdoa tiap malam. Biar anakku ini juara kelas, supaya nanti kesaksian hari Minggu. Masalahnya, penerimaan rapot hanya satu yang nengok satu. Betul ya? Jadi nanti yang happy cuma satu keluarga. Kenapa happy kita tuh bahkan ditentukan lewat ranking? Kita gak lagi bisa mengakses pada perkataan-perkataan Tuhan yang berkata berbahagialah bukan karena sesuatu. Bayangkan kita diombang-ambingkan waktu kita menolak menunggu dengan mencari mana yang benar nih. Setuju gak? Kalau kita dulu orang bilang gini, banyak anak, banyak rezeki. Ayah saya tuh 9 bersaudara, mama saya 7. Sekarang anak-anak yang mau bimbingan pranikah, ini saya share pengalaman saya. Lebih dari 60% sudah memutuskan untuk child free atau nggak mau punya anak. Alasannya apa? Bahagia. Nah, jadi bahagia tuh di mana? Orang mulai bingung. Bahkan ada yang lebih memilih adopsi anjing ya, dibanding punya anak itu juga. Tapi orang mulai bingung. Jadi ketika kemampuan menunggunya dihilangkan, orang jadi alternatif lain yang belum tentu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup dia. Jadi orang mulai bingung. Di mana nih bahagia? Film anak-anak, saya bingung ya. Film anak-anak apapun ujungnya asmara. Mau dari Cinderella ya, ada yang ujungnya ciuman lah, apa bingung. Itu kan film anak-anak. Tapi rata-rata kita sudah ditaruh di otak kita dari zaman dulu. Biasanya endingnya gini, maka mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Beauty and the Beast, Cinderella. Iya, karena filmnya cuma 2 jam Bapak. Coba Cinderella 20 tahun pernikahannya. Nah, kita lihat aslinya. Artinya apa? Proses waktu itu menentukan keaslian, bukan yang pendek. Ya, kalau orang aktif di sosial media susah hari ini karena budaya TikTok memaksa orang cuma mampu dengar semenit. Makanya orang dengar 30 menit tuh mulai karena apa? Karena sekarang informasi dikemas jadi 1 menit. Intinya hari-hari ini semua kemampuan menunggu seseorang sedang dihancurkan. Sehingga kita nggak bisa lagi menanti-nantikan janji Tuhan. Saudara, di kitab Yesaya bilang gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya ulangi, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tolong tampilkan ayat terakhir saya, Yesaya 40 ayat 31. Kenapa menunggu dan bertekun itu penting? Tetapi orang, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi ada kekuatan baru. Ini ayat kalau saudara baca besok hari Senin, maka itu tulisannya baru. Ya, jadi setiap hari baru kasih dan rahmatnya. Nah, ini yang menarik. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini penutup saya, perhatikan baik-baik. Orang nunggu selalu lewati 3 tahap ini. Pertama lagi terbang.
Kalau ada yang lagi terbang, terbanglah setinggi-tingginya. Terbang tuh kayak gini, baru mau doa udah dapat jawaban doa. Lancar jaya. Semuanya kayak berhasil aja gitu. Apa-apa dibuat, ih Tuhan baik ya. Biasanya masa terbang itu masa air mata bahagia. Karena aduh, Tuhan baik ya, Tuhan baik ya. Tapi maaf, Alkitab tidak berkata selamanya orang itu terbang. Ada waktunya dia berlari. Berlari itu biasanya mulai kok gini ya. Tadinya terbang, mulai capek dengan rutinitas, hari Minggu lagi, ke gereja lagi, datang lagi komunitas sel, datang lagi ini. Tapi maaf, tidak cuma lari ternyata. Ada juga jalan. Jalan tuh kayak semuanya lagi buntu. Nah, yang berat ketika kita lagi jalan, orang-orang lagi terbang. Itu mah. Seakan-akan orang dah gitu loh. Kita kayak lagi pecah ban motor terus kita ngeliatin orang jalan dah gitu. Tapi tidak pernah Alkitab berkata dia akan berhenti. Enggak pernah. Jadi enggak akan berhenti. Karena kekuatan baru selalu mengalir pada orang yang menanti-nantikan janji itu. Amin. Amin. Jadi kalau saya mau kasih satu definisi, jadi orang adalah orang yang mampu menunggu. Amin. Jadi kalau ada dari antara saudara hari ini ada di ruang tunggu, saya berdoa saudara kuat, ya. Saudara tidak menyerah. Amin. Kalau ada pokok doa yang udah keburu kita kubur karena udah kelamaan kita doa nggak dijawab, gali lagi. Ya. Mungkin waktunya belum tepat. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kalau belum waktunya tidak indah. Amin. Dan ada waktunya saudara akan keluar dari ruang tunggu, menggenapi semua janji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita berdoa.